فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan kajian Al-Adabul Mufrad dan kita masih pada kitab Al-Walidain, kitab kedua orang tua. Dan masih juga pada bab yang pertama, yaitu adalah firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Al-Ankabut di ayat yang ke-8, wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Di sini kita masuk hadis yang kedua, ya. Jadi babnya nomor pertama firman Allah wa wassaynal insana biwalidayhi husna, dan di pekan lalu masuk pada hadis yang pertama. Yang mana hadis pertama di pekan lalu diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya. Kata beliau bahwasannya beliau pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah? Amalan apa ya Nabi Allah yang paling dicintai oleh Allah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu bersabda, as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Kemudian dia bertanya lagi, qultu summa ayyu? Kemudian apalagi ya Rasulullah amalan yang paling dicintai oleh Allah di peringkat yang kedua? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, summa birrul walidain. Yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Qultu summa ayyu? Kemudian dia bertanya lagi, apalagi ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan peringkat yang ketiga adalah summal jihadu fi sabilillah. Dan di situ Ibnu Mas'ud berkomentar, ya, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku meminta tambahan kepada beliau. Walau istazattuhu lazanani. Dan ingat begitu kasihnya Nabi SAW kepada sahabat dan kepada seluruh umatnya. Seandainya sahabat Nabi itu meminta apapun kepada Nabi, pasti Nabi akan tambah. Maka di situ Ibnu Mas'ud juga berkomentar, seandainya saat itu aku bertanya lagi peringkat keempat apa, peringkat kelima apa, keenam, ketujuh, kedelapan apa, pasti Nabi akan terus berikan. Namun di situ Ibnu Mas'ud mengajarkan tentang adab, bahwasannya tidak pantas untuk bertanya banyak-banyak, karena inti dari pertanyaan adalah ketika sudah mendapatkan jawaban dan jawaban itu menghasilkan amal. Maka tiada manfaat ketika banyak bertanya dan diberitahukan jawabannya namun tidak menghasilkan amal, ya. Nah, di sini kita masuk hadis nomor kedua, masih berkaitan dengan, ya, wa wassaynal insana biwalidayhi husna, dan Allah mewasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, hadis yang kedua ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang lain yang bernama Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya, kenapa disebut dengan anhuma? Karena dia putra daripada Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Kita tahu, ya, yang namanya Umar itu tidak ada yang tidak kenal dengan sosok Umar ibn al-Khattab, yang mana dia adalah sahabat Nabi sekaligus mertuanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya.
yang mana dia itu senantiasa membersamai Nabi di samping Abu Bakar. Ya, orang yang kedua yang paling dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan laki-laki. Ya, dan Nabi pernah berkomentar bahkan laukana ba'di nabiyyun lakana Umar. Dengan tegas beliau bersabda, seandainya ya, tidak mungkin terjadi. Seandainya atau andai kata ada seorang nabi setelahku, dan kita tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah khatamun nabiyyin, ya, penutup para nabi. Tapi seandainya ada nabi setelahku, lakana Umar. Niscaya yang paling tepat itu bukan Abu Bakar, yang paling tepat itu bukan Utsman, yang paling tepat itu bukan Ali. Walaupun Nabi pernah memuji Ali bin Abi Thalib, kedudukanmu di sisiku adalah seperti kedudukan Nabi Harun di sisi Nabi Musa. Tapi Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan lakana Umar. Ya, pasti yang paling tepat adalah Umar. Kenapa? Karena beliau itu adalah orang yang sangat banyak ilmunya. Ya. Begitu banyak ilmu yang dimiliki oleh Umar. Sehingga orang yang paling banyak ilmu dialah pewaris Nabi. Maka Nabi pernah bersabda tentang para ulama, al-ulama warathatul anbiya. Para ulama itulah pewaris dari Nabi. Bisa kita bayangkan kan, pewaris tahta dari kenabian. Berarti kalau Nabi itu wafat, maka ulama yang menggantikan. Maka Nabi SAW berikan ibarat kedudukan Umar itu seperti Nabi kalau memang Nabi SAW itu sudah tiada. Ya. Nah, sekarang kita bayangkan putra daripada Umar, orang yang diasuh dan ditarbiyah, diberi pendidikan langsung oleh orang yang dikatakan oleh Nabi SAW, dialah yang paling tepat untuk menjadi Nabi. Ya. Pernah suatu ketika Nabi SAW itu tidur. Dalam mimpinya beliau diberikan segelas susu. Kemudian Nabi SAW meminum, ya, dari segelas susu tersebut. Kemudian beliau sisakan setengahnya. Ketika disisakan setengahnya, maka menetes dari kuku-kuku Nabi SAW yang suci tetesan susu tersebut. Ya. Kemudian Nabi berikan setengah gelas tadi, setengah susu tadi yang tersisa kepada siapa? Kepada Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Maka para sahabat yang terheran-heran dengan kisah Nabi tadi bertanya, "Wa ma ta'wiluhu ya Rasulullah?" Apa takwilannya dari mimpimu tadi ya Rasul? Apa maksud dan tafsiran dari mimpi engkau? Maka Nabi SAW bersabda, al-ilmu. Setengah gelas itu adalah ilmu. Jadi setengah ilmu Nabi SAW itu ada pada siapa? Ada pada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Nah, sekarang hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah, putra daripada Umar. Ya, tentu orang ini adalah sosok yang paling banyak meriwayatkan hadis dari ayahnya sendiri dan juga langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua generasi menjadi sahabat Nabi. Ya, kita sudah sampaikan ya. Memang kalau Umar dibandingkan Abu Bakrin, keutamaan Abu Bakar itu 3 generasi menjadi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya. Abu Quhafah, ayahnya Abu Bakar, dia adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masuk ke dalam agama Islam setelah peristiwa Fathu Makkah. Ya, Abu Bakarnya juga sahabat Nabi SAW, dan putri daripada Abu Bakar seperti siapa? Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, seperti Sayyidah Asma binti Abi Bakrin, itu juga adalah sahabiyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus istri Nabi SAW, sekaligus iparnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Asma. Ya, maka 3 generasi ini semuanya menjadi sahabat Nabi SAW. Jadi boleh kita sebut Aisyah radhiyallahu taala anha secara khusus untuk beliau, boleh juga Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anhum untuk mereka semua itu satu keluarga. Nah, sekarang radhiyallahu taala anhuma, maksudnya semoga Allah meridhai keduanya, yaitu Ibnu Umar beserta dengan ayahnya sekaligus. Ini doa, ya. Nah, Ibnu Umar bercerita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, ridallahi fi ridal walid. Keridhaan Allah itu bergantung kepada keridhaan orang tua.
wa sakhatullahi fi sakhatil walid. Dan kemurkaan Allah itu bergantung kepada kemurkaan orang tua. Dalam riwayat lain, wa sukhtullahi fi sukhtil walid. Sama ya, sakhatun dengan sukhtun. Itu artinya murka, benci. Ya, saya ulangi bahasa Indonesianya, keridhaan Allah bergantung kepada keridhaan orang tua. Dan kemurkaan Allah bergantung kepada kemurkaan orang tua. Ya, dua hadis ini masuk ke dalam bab yang pertama. Masih membahas tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua secara umum. Belum kita bicarakan secara khusus, yaitu tentang ibu dan tentang ayah. Tapi ini secara umum, yaitu adalah kedua orang tua. Ya, apa yang bisa kita ambil ya kesimpulan daripada hadis ini dan faidahnya? Yang pertama yang bisa kita ambil, dan ini tidak ada di dalam kitab ya, kita tambahkan di sini ya. Yang pertama, bagi seorang muslim ya, mencari keridhaan Allah itu adalah inti daripada ibadah. Ya. Seorang hamba di dalam kehidupannya dia beramal soleh apapun, baik sholat, baik puasa, baik zakat, baik sedekah, baik haji, umrah, ataupun ibadah-ibadah yang tidak mahdhah, yang sifatnya bukan ritual. Seperti apa yang tidak ritual? Ya, berlaku sopan kepada orang yang lebih tua, berkasih sayang dan berlemah lembut terhadap yang lebih muda. Ya, ini adalah contoh ibadah yang tidak ritual. Ya, sedekah juga begitu, masuk ke dalam ibadah yang bukan ritual. Ya, maka semua ini kita lakukan demi mendapatkan keridhaan Allah. Karena ridha Allah itu adalah puncak segala nilai. Ya, jadi kalau membahas tentang ridha Rabb fi ridhal walid, jangan langsung kita fokuskan kepada keridhaan orang tua. Tapi di sini Allah mengkaitkan keridhaan Allah berbanding lurus dengan keridhaan orang tua. Artinya, seorang anak senantiasa mencari ridho orang tua bukan secara tabiat. Kalau secara tabiat itu sudah jelas. Ya, seseorang akan merasa cinta kepada orang yang pernah melahirkan, yang pernah mengasuh, yang sejak kecil memberi air susu, yang sejak kecil memeras keringat, memberikan nafkah. Itu sudah jelas secara tabiat. Tapi terkadang Pak, ya, yang namanya manusia itu sudah terkontaminasi dengan dunia. Semakin dia dewasa, ya, maka dia melihat fenomena yang terjadi di masyarakat. Ternyata dia semakin cinta kepada dunia, semakin cinta kepada pekerjaannya, semakin cinta kepada jabatan, dan seterusnya. Ini kehidupan dunia ini akan mengkontaminasi dia, sehingga terkadang dia melawan tabiatnya. Ada kalanya seseorang akan tidak merasa senang untuk bakti kepada kedua orang tua. Maka di sini Nabi terangkan, bakti kepada orang tua itu nilainya tidak seperti tabiat, tapi nilainya jauh lebih tinggi daripada itu, karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seandainya ada satu perbuatan dari orang tua yang tidak menyenangkan seorang anak, maka sang anak akan dengan mudah meridhoi kelakuan orang tua, memaafkannya, berlapang dada dikarenakan penyebab perbuatan orang tua. Sebab dia selalu ingat, jika orang tua itu sudah ridho kepada anak, maka itu akan melahirkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah seorang yang beriman itu sangat cinta kepada Allah di atas segala-galanya? Ya, Allah berfirman kan di surah Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Ada di antara manusia, wa minan nas, ya, dia itu apa? Menjadikan man yattakhidhu min dunillahi andada. Ada di antara manusia menjadikan selain Allah itu sebagai tandingannya. Ada enggak? Ada orang yang lebih mengedepankan pekerjaannya dibandingkan ibadah sholat, betul nggak? Ini sama saja menjadikan pekerjaan sebagai tandingan daripada Allah. Ada orang begitu cinta kepada wanita, menjadikan kecintaan kepada wanita di atas kecintaan kepada
Allah. Sama saja dia menjadikan wanita tersebut sebagai berhala, sebagai tandingan daripada Allah Subhanahu wa taala. Man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Sehingga mereka mencintai tandingan-tandingan Allah itu seolah lebih tinggi daripada Allah. Maka Allah tegaskan, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Tapi orang-orang beriman itu bagaimana? Asyaddu hubban lillah. Kalau orang beriman, kecintaannya kepada Allah itu ada di puncak. Ya, sehingga jika Allah perintahkan dia untuk taat kepada orang tua, dia akan laksanakan dengan penuh ketundukan. Yang dia ingat itu bukan orang tua. Yang dia ingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini kita akan bercerita sedikit. Ada seorang sahabat yang begitu ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khairan. Bagaimana ceritanya? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bernama Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Kalau Ar-Rumi itu adalah orang Romawi. Tapi sahabat Nabi ini aslinya dia itu bukan lahir di Romawi. Ya, secara singkat kisahnya itu dulu dia pernah jadi budak. Ya, kemudian dia dibeli oleh orang Makkah. Maka dia pindah domisilinya ke Mekah. Tapi dia tidak mau meninggalkan unsur kata Ar-Ruminya itu. Ya, jadi sahabat Nabi itu ada yang Ar-Rumi, Romawi, ada yang Al-Farisi, Salman Al-Farisi, orang Persia. Ada bermacam-macam, ya, berbagai etnis dan berbagai ras. Itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ini ketika dia diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah, maka sahabat Nabi yang satu ini betul-betul meninggalkan segala yang ia cintai demi mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan cara ia berhijrah. Pernah ya dia ceritakan ketika dia hendak keluar dari kota Makkah, itu orang-orang Quraisy berbondong-bondong mengejar dia. Ya, ingin mencegat dia. Maka Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, ya, yang saat itu hanya membawa perbekalan apa adanya dan juga persenjataan berupa panah dan busur, karena dia itu termasuk, ya, orang yang paling ulung dalam memanah, ya, di antara orang-orang Quraisy. Maka dia gertak itu orang-orang Quraisy. Dia berhenti, orang-orang yang mengejarnya berhenti, berhadap-hadapan. Maka dia berkata kepada orang-orang Quraisy, laqad alimtu anni min armakum. Kalian orang Quraisy, kalian tuh tahu saya kan? Kalian tuh kenal dengan saya kan? Saya ini termasuk yang paling ulung dalam memanah. Kalau saya keker kamu nih, saya panah, kena kalian semua. Ya, itu kata si Suhaib, ya, bin Sinan Ar-Rumi untuk menggertak orang-orang Quraisy. Waimullah, kata dia, demi Allah, la tasiluna ilayya hatta armiya bima fi kinanati. Tidak akan bisa kalian mencapaiku di sini sampai sekalian semua udah aku panah. Ya. Maka takut juga kan orang-orang Quraisy itu. Ya. Maka akhirnya si Suhaib bin Sinan melihat ada rasa takut dari orang-orang Quraisy, maka dia berkata, sesungguhnya aku punya banyak harta di rumahku. Kalau kalian mau, kalian pilih mana? Saya panah, ya, duel dengan saya, tapi kalian gak dapat harta, atau kalian pergi ke rumahku, ambil semua hartaku yang ada di sana, bagi-bagi deh. Kemudian aku bisa pergi dari sini. Apa yang mereka pilih? Pilih mana, Pak? Pilih melawan atau pilih ambil harta tuh? Yang nggak ada penjagaan tuh di tempatnya kan, harta di rumahnya tidak ada penjagaan. Pilih mana mereka? Ya, pilih hartanya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Maka mereka berpaling. Maka Suhaib bin Sinan Ar-Rumi berangkat itu sendirian ke Madinah. Sampai di sana mendapatkan angin segar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berita gembira Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rabihal bai'u ya Aba Yahya." Ya, kamu telah berdagang dengan perdagangan yang sangat menguntungkan wahai Abu Yahya. Karena kamu berdagang dengan Allah. Ya. Yaitu adalah, ya, kamu berikan hartamu di jalan Allah demi berhijrah. Maka
keuntungan yang sangat besar yang kau dapatkan, pahala hijrah. Pahala hijrah itu sangat besar, Pak. Pahala hijrah itu sangat besar. Umumnya dulu para sahabat itu ingin mengurutkan peringkat sahabat yang paling utama. Pertama itu dari yang paling pertama masuk Islam, ya. Yang kedua yang paling awal-awal hijrah. Yang ketiga baru yang ikut serta dalam perang Badar. Itu biasanya tuh. Ya, 3 tolak ukur keutamaan sahabat. Yang paling awal masuk Islam, yang paling pertama hijrah, sehingga sahabat-sahabat yang tidak merasakan hijrah itu derajatnya beda dengan sahabat yang merasakan hijrah. Sejak Fathu Makkah itu kan banyak sahabat yang masuk Islam, maka derajat mereka itu nggak sama. Derajat mereka itu nggak sama dengan sahabat-sahabat yang masuk sebelum Fathu Makkah, karena mereka pernah mengalami peristiwa hijrah. Baru yang ketiga dilihat dari yang termasuk veteran perang Badar atau tidak. Kalau ia termasuk, maka keutamaan dan kemuliaan yang ia miliki. Ya, inilah ya bagaimana para sahabat itu sangat menginginkan keridhaan Allah. Maka Nabi SAW saat itu membacakan firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan setiap amal kita itu enggak penting besar kecilnya. Setiap amal kita enggak penting besar atau kecil. Yang terpenting setiap amal tersebut menghadirkan keridhaan Allah. Nabi bacakan Quran surah Al-Baqarah ayat 207 yang mana bunyinya adalah wa minan nasi may yashri nafsahu batigha'a mardatillah. Di antara manusia-manusia, wa minan nas may yashri nafsahu batigha'a mardatillah, menjual dirinya sendiri demi mendapatkan keridhaan Allah. Wallahu raufum bil ibad. Maksud Nabi bagaimana? Perbuatan kamu itu telah menghasilkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah kewajiban mencari keridhaan kedua orang tua. Sekaligus terkandung larangan melakukan segala sesuatu yang memancing kemurkaan mereka. Ini secara umum adalah makna dari hadis ya. Jadi poin kedua, kewajiban, bukan sunnah dan bukan anjuran, tapi kewajiban. Ya. Meminta keridhaan kedua orang tua ini tidak termasuk dalam kaidah yang berlaku ridwan nasi ghayatun la tudrak wa ridallahi ghayatun la tutrak. Kan jadi ada kaidah. Kaidahnya itu berbunyi begini, ya. Ridwan nas, mencari keridhaan manusia, ghayatun la tudrak, adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai. Waridallah, sedangkan meminta keridhaan Allah itulah ghayatun la tutrak, adalah tujuan yang tidak sepantasnya untuk ditinggalkan. Maka pesannya fatruk ma la yudrak wa adrik ma la yutrak. Ya. Maka tinggalkan sesuatu yang tidak mungkin kamu gapai. Maksudnya apa? Tinggalkan mencari keridhaan manusia. Wa adrik ma la yutrak, dan raihlah sesuatu yang tidak pantas untuk ditinggalkan, yaitu mencari keridhaan Allah. Ya. Jadi kaidah ini enggak berlaku untuk orang tua. Kenapa? Dengan hadis ini orang tua disejajarkan keridhaannya dengan keridhaan Allah. Kadang manusia ya itu lebih memilih mendapatkan ya keridhaan dari manusia yang lain, sehingga perbuatan dia itu menghadirkan kemurkaan Allah. Ya, contoh misalkan kita dengan ngumpul bersama teman-teman, kemudian waktu sholat tiba, agar teman-teman ikut tetap senang kepada kita, maka kita tidak datang untuk sholat berjamaah, lebih memilih dicintai oleh manusia. Ya, padahal mendapatkan keridhaan manusia itu tidak akan pernah bisa selama-lamanya. Ada kesalahan kita buat, mereka pasti tidak senang. Tidak sepantasnya kita mengambil sesuatu yang tidak mampu kita raih. Ya, justru sebaliknya, seharusnya kita memilih mendapatkan keridhaan Allah walaupun hal itu menyebabkan manusia tidak senang kepada kita. Kenapa? Karena perbuatan ini akan menghadirkan keberkahan, sehingga
sedikit demi sedikit Allah akan menjadikan manusia yang ada di sekitarnya senang kepada dia. Perlahan-perlahan tapi pasti. Maka ada bunyi hadis dari Nabi SAW. Riwayatnya sahih, tapi di dalam Sahih Ibnu Hibban. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nabi SAW bersabda, manil tamasa ridallahi bisakhatin nas. Barang siapa yang mencari keridhaan Allah meskipun mengorbankan manusia, artinya membuat manusia menjadi tidak senang. Apa yang terjadi? Radhiyallahu anhu, Allah akan ridho kepadanya, wa arda anhu nas, dan Allah perlahan akan menjadikan manusia-manusia yang ada di sekitarnya yang awalnya benci kepada dia menjadi cinta kepada dia. Tapi sebaliknya, wa manil tamasa ridwan nas, barang siapa yang terus mencari keridhaan manusia. Pokoknya dia berbuat sesuatu, dia mikir dulu, orang-orang seneng enggak dengan perbuatan dia. Ya, enggak mikir apakah Allah senang dengan perbuatannya atau tidak. Pokoknya pikirannya supaya dipandang baik oleh manusia. Manil tamasa ridwan nas bisakhatillah. Dia ingin cari muka di depan manusia, ingin cari kesenangan di depan manusia, tapi mengorbankan Allah. Apa yang terjadi? Sakhatallahu alaihi, Allah murka kepada dia, wa askhata alaihin nas, dan Allah akan menjadikan perlahan-lahan manusia yang ada di sekelilingnya berubah menjadi benci kepada dia. Jadi selalu pilih mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ya. Ini masih sambungan dari hadis yang sebelumnya ya. Ketika Nabi urutkan bakti kepada orang tua nomor 2, baru setelah itu jihad fi sabilillah. Ya, maka kita masuk di hadis kedua ini, kita terangkan bahwasannya tidak sah pahala jihad bagi orang yang tidak diridhoi oleh orang tua. Seorang mujahid tidak sah pahala jihadnya ketika dengan jihadnya itu menyebabkan orang tuanya tidak ridho. Dan ini tidak bertentangan sama sekali seandainya kedua orang tuanya itu adalah musyrik. Tidak bertentangan sama sekali. Ya, kita ambil contoh-contoh yang lain. Ya, maksudnya hadis-hadis lain yang menerangkan dan menguatkan poin ini. Yang pertama, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma. Dia cerita, anna rajulan, ada seorang laki-laki, jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, fasta'dzanahu fil jihad. Dia meminta izin kepada Nabi untuk berangkat ke medan perang berjihad. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala ahayyun walidak. Sebelum kamu berangkat, aku mau tanya dulu, kata Nabi. Ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qala na'am, dia jawab, ya Rasul, masih hidup keduanya ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa fihima fajahid. Kalau kamu mau berjihad, mendapatkan pahala jihad penuh, maka kembali kamu kepada kedua orang tuamu dan berjihadlah, ya, bersama mereka. Maksudnya bagaimana? Fa fihima jahid. Berjihadlah di jalan Allah dengan cara meminta keridhaan kedua orang tua. Penuhi kebutuhannya. Berikan nafkah untuk mereka. Berikanlah senyuman untuk mereka. Dan jangan sampai kau buat menangis mereka. Karena sesungguhnya membuat nangis kedua orang tua itu di antara uququl walidain. Di antara, ya, contoh durhaka kepada orang tua. Ya. Ada satu riwayat lain yang semakin menegaskan poin ini. Riwayat yang sama dari sahabat Ibnu Amr ibn al-As atau Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma, ya, bahwasannya seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni ji'tu, aku sudah capek-capek datang kepada engkau. Uridul jihad ma'ak, dengan tujuan ingin berjihad di medan perang bersama engkau." Membela Rasul itu di antara amal yang paling utama, ya. Maka dia memberitahukan dan menginformasikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam
Walaqad ataitu, tapi aku datang kepada engkau, wa inna walidayya yabkiyan, dalam kondisi meninggalkan kedua orang tuaku menangis. Jadi orang tuanya itu enggak mau anaknya itu berjihad ke medan perang, mungkin mengkhawatirkan keselamatan dirinya, mungkin khawatir dia gugur dalam medan perang, maka kedua orang tuanya itu menangis melepas kepergian anak, dan anak tidak mau kembali ke rumah demi apa? Mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya. Tapi dia menginformasikan kepada Nabi SAW kondisi kedua orang tuanya. Maka apa jawaban Nabi SAW? Farji ilaihimah. Ya, perhatikan. Kembali kamu kepada kedua orang tuamu. Ya, apa kata beliau lagi? Fa'adhikhuma kama abkaitakuma. Kembali kepada kedua orang tuamu, buat kedua orang tuamu tertawa sebagaimana kamu tinggalkan keduanya menangis. Ya, jadikan mereka tertawa, buat mereka tersenyum sebagaimana kamu meninggalkan keduanya dalam kondisi menangis. Ya, ini jadi poinnya jelas ya. Seorang mujahid tidak akan mendapatkan pahala jihad sampai dia sebelum berjihad izin terlebih dahulu kepada kedua orang tua. Berarti ya, amal-amal yang nilainya sama dengan jihad maka masuk ke dalamnya. Contoh Bapak, ada yang tahu? Ibu, ada yang tahu? Menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu derajatnya sama dengan jihad. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Ya, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafah. Tidak pantas kaum mukminin semuanya berangkat ke medan perang. Kata Allah, semenjak perang Tabuk ada 3 sahabat itu yang dicela oleh Allah karena mereka tidak mau ikut perang Tabuk padahal mereka tidak memiliki uzur. Maka sahabat semenjak itu kalau ada pengumuman perang jihad langsung semuanya berbondong-bondong kepada Nabi. Kapok gitu kan. Tapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pantas semuanya berangkat ke medan perang. Falaula nafara min kulli firqatin. Kenapa tidak ada seberapa kelompok, beberapa orang yang menetap di Madinah untuk yatafaqahu fi dinillah, untuk ya menuntut ilmu, karena Nabi SAW ketika sudah tua terkadang beliau tidak ikut ke medan perang. Beliau menetap di Madinah, beliau kirimkan komandan perang untuk memimpin perang keluar kota Madinah. Maka semenjak Nabi di Madinah, Nabi itu kan selalu mengeluarkan sabda, membacakan ayat Al-Quran, ini adalah ilmu. Maka tidak pantas semuanya berangkat, tapi seharusnya ada beberapa orang yang menetap di Madinah mendengarkan ilmu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini disamakan antara menuntut ilmu dengan jihad di medan perang. Ya, maka kondisinya sama. Seseorang tidak boleh berangkat untuk ke Timur Tengah belajar agama, ke Saudi, ke Mesir, ke Maroko, begitu juga ke Eropa, begitu juga Amerika, berangkat ke luar negeri demi menuntut ilmu sampai dia sudah mendapatkan keridhaan dari kedua orang tua. Jika keduanya tidak ridho, maka minta keridhaan, bujuk dan rayu mereka. Kalau nggak bisa juga, maka selalu ingat, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan berikan ganti yang lebih baik. Nggak semua kok orang lulusan dari luar negeri itu ya mapan nanti ketika sampai di Indonesia. Nggak semua langsung mendapatkan pekerjaan, ya, nggak semua sukses ketika sampai di Indonesia. Bahkan terkadang yang sukses itu adalah yang tidak banyak gelarnya, bahkan mungkin tidak selesai S1-nya, tapi dikarenakan bakti kepada kedua orang tua, karena lebih memilih keridhaan orang tua, sehingga Allah memberikan jalan kesuksesan. Ya. Adapun yang terakhir, poin yang terakhir adalah bagaimana dengan mertua, Pak? Nah ini kan, ketika Nabi sampaikan keridhaan Allah bergantung kepada keridhaan orang tua. Terus bagaimana dengan orang yang sudah menikah? Apakah sama nih derajat antara mertua dengan orang tua? Taruhlah kita sudah sebagai suami, maka di situ orang tua kita menjadi 4 kan? Ya kan? Kedua orang tua yang mengasuh, merawat dan melahirkan sejak masih kecil. Kemudian kedua orang tua istri, yang mana
dia juga berkewajiban untuk menyambung tali silaturahim. Memang para ulama, saya tidak temukan ada di antara mereka yang menyamakan dan menyamaratakan antara kedudukan kedua orang tua dengan mertua. Ya. Tapi ketika seseorang senantiasa mencari keridhaan mertuanya dengan syarat ya, tidak mengorbankan keridhaan Allah tadi ya. Dan dengan syarat tidak mengorbankan keridhaan kedua orang tua yang asli, ya, maka sesungguhnya itu diantara menyambung silaturahim yang paling utama. Ya, apa diantara dalilnya? Banyak para ulama menyebutkan ketika Allah Jalla Jalaluh berfirman tentang mahram, ya, di surat An-Nisa di ayat ke-24 Allah Subhanahu wa taala berfirman, hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan kalian menikahi ya ibu-ibu kalian. Ini ayatnya panjang setengah halaman. Nanti ada wa ummahatun nisaikum. Di antara mahram adalah ibu dari istri, yaitu mertua. Ada 3 ibu di sini disebutkan dalam Al-Qur'an yang menjadi mahram. Ibu kandung, ibu susuan, dan ibu dari mertua. Dan 3-tiganya kedudukannya adalah mahram yang mu'abbad, mahram yang selama-lamanya. Bahkan ketika istri sudah wafat, maka ibu mertuanya tetap menjadi mahram si suami ini. Ketika istri sudah wafat, disebabkan ayat ini. Ya. Demikian juga alasan yang kedua kata para ulama, Al-Qur'anul Karim menyebutkan pernikahan itu adalah mitsaqan ghalidha. Mitsaqun ghalidha itu apa? Perjanjian yang sangat kokoh. 3 kali disebutkan dalam Al-Quran, salah satunya adalah ikatan pernikahan. Sehingga ikatan pernikahan ini tidak main-main. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ke-21 dari surat An-Nisa, ya, yaitu la wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Ini sebenarnya pembahasan tentang mahar. Gak pantas seorang suami itu mengambil kembali mahal yang sudah diberikan kepada istri, ya, sedangkan ia sudah berikan sepenuhnya kepada istrinya. Ketika dia hendak mengganti dengan istri yang lain, ya, kemudian Allah katakan wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, sedangkan istri-istrimu itu sudah diambil perjanjiannya olehmu dengan perjanjian yang sangat kuat. Ya, maka dengan ayat ini hubungan seorang menantu dengan anaknya adalah hubungan silaturahim yang paling kuat. Sehingga meskipun kedudukannya tidak sama, maka sebisa mungkin seorang menantu mencari keridhaan dari mertuanya. Dan yang saya bicarakan di sini laki-laki ya, si suami meminta keridhaan mertua atau orang tua dari istri. Kalau istri tetap jelas, ya, lebih utama mendapatkan keridhaan suami. Maka suami yang sudah tahu kadar dirinya ini ada di atas dari kedua orang tua si istri, sebisa mungkin ia bantu istrinya untuk bakti kepada kedua orang tua, nggak bertentangan sama sekali. Ya, ketika istri ingin agar datang ke rumah orang tuanya, berarti si menantu harus tahu, ya, dia harus membantu istrinya bakti kepada kedua orang tua, dan si menantu harus paham. Di antara bakti dia kepada kedua orang tua adalah dia minta keridhaan dari mertua. Maka ya lakukanlah silaturahim kepada mertua, ya, datang ya terus menerus dan berkala. Wallahu a'lamu bishawab.